Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai analisis terhadap faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Sebelumnya, kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Sukradewinta dengan NIM 22005444. Selanjutnya, Randa Gempa Saputra dengan NIM 22005045. Selanjutnya, Afrinanda dengan NIM 22005047. Dan saya sendiri, Asifa Devitrian Salsabila dengan NIM 22005050. Dan terakhir, Aulia Elvira dengan NIM 22005051. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Aulia. Kepada Aulia, silakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan nilai budaya dan seni. Dalam perkembangan nilai budaya dan seni ini dapat mempengaruhi pendidikan karena nilai-nilai tersebut dapat berdampak pada sistem pendidikan yang ada. Misalnya, nilai-nilai kekeluargaan yang kuat dalam budaya tertentu dapat mempengaruhi cara anak-anak belajar dan berinteraksi di sekolah. Selain itu, perubahan dalam seni dan budaya ini juga dapat mempengaruhi kurikulum dan metode pengajaran di sekolah. Contohnya, perkembangan teknologi dan media sosial dapat membuat siswa lebih tertarik pada pelajaran yang menggunakan teknologi dan multimedia, sehingga sekolah harus memperbarui metode pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Selanjutnya, yang B, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk ini yang cepat dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya pendidikan, di mana semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula anak-anak yang harus dididik, dan semakin besar pula permintaan terhadap pendidikan. Jika sumber daya pendidikan tidak cukup untuk menampung permintaan tersebut, maka kualitas pendidikan dapat menurun. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat mempengaruhi angka partisipasi sekolah, karena tidak semua anak dapat bersekolah jika sumber daya pendidikan itu terbatas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afrinanda. Kepada Afrinanda, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat mempengaruhi jenis pendidikan yang disediakan dan kurikulum yang diimplementasikan di sekolah. Misalnya, jika masyarakat menginginkan pendidikan yang lebih praktis, maka dan terfokus pada keahlian yang dapat meningkatkan peluang kerja, maka sekolah harus menyesuaikan kurikulum mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebaliknya, jika masyarakat menginginkan pendidikan yang lebih teoritis dan akademis, maka sekolah harus menyesuaikan kurikulum mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yaitu keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya dan sarana dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang tersedia. Misalnya, jika infrastruktur pendidikan tidak memadai seperti kurangnya gedung sekolah, fasilitas olahraga, atau perpustakaan, maka kualitas pendidikan dapat menurun. Selain itu, jika masyarakat atau pendidik memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pentingnya pendidikan, atau jika ada diskriminasi terhadap jenis kelamin, agama, atau etnis tertentu dalam pendidikan, maka hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afrinanda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Randa Gempa Saputra. Kepada Randa, silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memberikan contoh dari keterbelakangan budaya dan sarana. Contoh dari keterbelakangan budaya dan sarana yang mempengaruhi pendidikan adalah kurangnya akses pendidikan bagi anak perempuan di beberapa daerah. Kurangnya sarana transportasi yang membuat siswa kesulitan untuk bersekolah, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan internet di beberapa sekolah. Semua hal ini dapat menghambat kemajuan pendidikan di wilayah tertentu dan mengurangi kualitas pendidikan yang tersedia. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, dibutuhkan upaya dan solusi yang berkelanjutan, seperti yang pertama yaitu memperkuat nilai-nilai budaya dan seni dalam pendidikan dengan mengintegrasikan seni dan budaya dalam kurikulum, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zukra Dewinta. Kepada Zukra Dewinta disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu nomor 2, meningkatkan ketersediaan sumber daya pendidikan dengan pembangunan lebih banyak sekolah, dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Yang ketiga yaitu menyesuaikan kurikulum dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pasar kerja dengan memperbaharui metode pengajaran, memperkenalkan pelajaran baru, dan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak perempuan, anak yang kurang mampu, dan anak-anak dari kelompok minoritas dengan memberikan beasiswa, menyediakan sarana transportasi, dan memperkuat kebijakan anti diskriminasi. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh anak di seluruh wilayah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan. Namun, permasalahan pendidikan dapat menghambat proses pendidikan dan mengurangi kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam mengembangkan pendidikan karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dalam menghadapi tantangan permasalahan pendidikan, kita perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran efektif dan menyediakan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak. Terakhir, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa mengatasi permasalahan pendidikan membutuhkan upaya dan solusi yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Hanya dengan memperkuat kualitas dan ketersediaan pendidikan, serta memperkuat nilai budaya dan seni dalam pendidikan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas dan berbudaya. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.